Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 berpikir kritis yang akan mempresentasikan materi tentang konsep menulis kreatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabina Putri Tomo dengan ID NPM 40. Perkenalkan, nama saya Sabina Mawar dengan NPM akhir 64. Perkenalkan, saya Usman Dayani dengan NPM akhir 56. Baik, langsung saja pembahasannya. Yang pertama ada pengertian menulis dan menulis kreatif. Yang kedua ada manfaat penulisan kreatif. Yang ketiga ada tahap-tahap penulis kreatif. Yang keempat ada ciri-ciri penulisan kreatif. Yang pertama ada pengertian tahap penulisan kreatif. Pengertian menulis adalah menyatakan bahwa menulis adalah suatu keahlian dalam menuangkan suatu ide, gagasan atau gambaran yang ada di dalam pikiran manusia menjadi sebuah karya tulis yang dapat dibaca dan mudah dimengerti atau dipahami orang lain. MacArthur menyatakan writing is powerful tool for getting things down and a language skill to convey knowledge and information. Artinya, menulis merupakan keterampilan bahasa untuk menyampaikan gagasan dan informasi. Menurut White, kalangan yang baik dalam prosesnya mempertimbangkan 4 hal, yakni yang pertama itu menentukan target pembaca, yang kedua ada struktur tulisan yang koheren, yang ketiga ada ketuntasan pengembangan masalah tulisan, yang keempat ada gaya tulisan yang menarik. Selain itu, selama proses menulis, penulis perlu serangkaian aktivitas yang melibatkan beberapa fase. Fase-fase tersebut yaitu pra-penulisan atau persiapan. Yang kedua ada penulisan, pengembangan isi karangan, dan terakhir ada pasca penulisan, telaah dan revisi atau editing. Selanjutnya ada pengertian menulis kreatif. Menulis kreatif adalah proses yang apabila berlangsung secara konsisten maka akan menjadi keterampilan, skill sebagai modal untuk menekuni profesi sebagai penulis kreatif. Di dalam menulis kreatif ada proses, keterampilan, dan profesi. Penulis kreatif dapat dikatakan sebagai ekspresi cara berpikir dalam menuangkan ide atau gagasan yang tidak biasa, sehingga mampu dituangkan menjadi karya yang berbeda. Menulis kreatif bisa menjadi cara baru dalam melihat sesuatu yang memadukan kecerdasan dan imajinasi, dan perpaduan itulah yang menjadi ciri khas dalam menulis kreatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara. Selanjutnya ada pembahasan mengenai manfaat penulisan kreatif. Manfaat menulis itu diantaranya yang pertama menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan kognitif yang bisa mendorong peningkatan kreativitas, bisa menjadi wadah untuk mengungkapkan isi hati atau apa yang dirasakan, bisa menjadi media untuk menyampaikan ide dan gagasan yang dimiliki secara khas, misalnya menggunakan bahasa sendiri dan metode penyampaian hasil pengembangan sendiri. Kemudian bisa melatih imajinasi yang membantu menghasilkan banyak karya tulis yang kreatif. Kemudian membantu melatih keterampilan menggunakan bahasa sebagai media komunikasi tertulis dan bermanfaat untuk membantu menuangkan opini terkait suatu fenomena yang sedang terjadi. Selanjutnya ada tahap-tahap penulisan kreatif. Menurut William Miller, tahapan menulis kreatif terdiri atas 5 tahap. Yang pertama itu tahap persiapan atau tahap pra-penulisan, yaitu tahap di mana penulis merencanakan, menyiapkan diri, mengumpulkan bahan, dan mencari informasi untuk bahan menulis. Kemudian tahap ini penting untuk menentukan arah dan fokus tulisan, membuat tafsiran terhadap realita yang akan disajikan dalam tulisan untuk memperkaya jalan cerita serta memperkuat pikiran penulisnya.
Tahap yang kedua yaitu tahap inkubasi, yaitu ketika penulis memproses ide dan bahan tulisan yang dimiliki untuk dijadikan jalan cerita, menentukan konflik dan penyelesaian cerita. Pesan atau amanat cerita sangat ditentukan oleh tahap inkubasi. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap iluminasi, yaitu ketika penulis mampu menambahkan dan memperbanyak inspirasi dalam menulis. Ide dan gagasan dapat datang belakangan atau tiba-tiba, maka iluminasi penulis menjadi wadah untuk menampung sehingga dapat diwujudkan dalam alur cerita yang lebih menarik. Tahap yang keempat yaitu tahap verifikasi atau evaluasi, yaitu ketika penulis melakukan pengecekan kembali terhadap jalan cerita, memeriksa kembali tulisan yang telah ada beberapa cerita yang tidak perlu dihapus atau bagian yang ditambahkan untuk membentuk nilai estetika cerita tersebut. Tahap ini membutuhkan kreativitas penulis untuk menyempurnakan cerita tersebut agar lebih baik dan lebih menarik. Yang terakhir, selanjutnya ada tahap publikasi, yaitu ketika penulis telah selesai menulis cerita secara keseluruhan atau secara utuh dan pantas untuk dipublikasikan. Tulisan yang baik dan menarik sangat layak untuk dipublikasikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina. Selanjutnya tahap-tahap menulis kreatif menurut Yunus terdiri dari 3, yaitu yang bisa disingkat yaitu ATM. Yang pertama ada amati, tiru, dan modifikasi. Amati yaitu langkah penulis yang dilakukan dengan mengamati penulis yang sudah berhasil. Bagaimana cara penulis tersebut menulis? Amati kebiasaannya saat menulis, dan amatilah karya sastra yang laris di pasaran, sehingga menumbuhkan atau memberi inspirasi untuk memulai menulis tentang topik lainnya yang sama dengan cara yang berbeda. Yang kedua ada tiru, yaitu langkah menulis yang dilakukan jalan cerita atau tokoh yang disajikan. Meniru pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadi inspirasi untuk merangkai kata yang meliputi jalan cerita dan cara tokoh dalam bertindak. Yang ketiga ada modifikasi. Modifikasi yaitu langkah menulis yang dilakukan dengan menumbuhkan nuansa baru atau jalan cerita yang berbeda dari kisah yang disajikan dalam cerita. Modifikasi berkaitan dengan ciri identik yang membedakan karya yang satu dengan karya yang lainnya. Modifikasi adalah menciptakan banyak perbedaan pada tiap cerita dari kisah yang menjadi inspirasi. Selanjutnya ada ciri-ciri penulisan kreatif. Yang pertama ada sebuah fakta. Isi dari tulisan kreatif yang pertama adalah memaparkan fakta atau kebenaran. Jadi, meskipun isinya kreatif dan tidak terikat oleh aturan yang baku dan cenderung ketat, namun isinya tetap merupakan suatu fakta. Yang kedua ada imajinasi yang kritis. Penulisan kreatif maka memang pada dasarnya akan melibatkan daya imajinasi. Hanya saja imajinasi dalam tulisan kreatif idealnya adalah imajinasi yang tetap bisa diterima oleh akal. Yang ketiga ada gaya bahasa bebas dan khas ia penulis. Gaya bahasa dalam penulisan kreatif sifatnya juga khas dan biasanya yang menjadi pembeda antara satu penulis dengan penulis lainnya. Misalnya Raditya Dika yang kalangan pembacanya adalah anak muda. Radit memilih menggunakan bahasa yang cocok kekinian dan mengangkat isu-isu ringan tapi menarik sekaligus realistis. Jika penulis lain mengangkat tema yang sama, belum tentu memakai gaya bahasa yang dipakai oleh Raditya Dika. Yang keempat ada berisi gagasan kreatif, ekspresif dan apresiatif. Gagasan di dalam penulisan kreatif sifatnya kreatif, ekspresif dan apresiatif. Kreatif karena memang mengambil suatu topik atau gagasan yang tidak biasa, di mana gagasan ini belum pernah diambil oleh penulis lainnya sehingga sangat kreatif. Kesimpulannya, keterampilan menulis adalah bahwa keterampilan menulis melibatkan proses yang kompleks, mulai dari persiapan penulisan hingga pasca penulisan. Menulis bukan hanya sekedar melukiskan simbol-simbol, tapi juga mengungkapkan pikiran, masalah, gagasan, dan argumen ke dalam bahasa tulis. Proses menulis kreatif melibatkan tahapan persiapan, inkubasi, iluminasi, verifikasi,
verifikasi, dan publikasi. Selain itu, terdapat pula berbagai tahap penulisan kreatif menurut para ahli, seperti tahap pemunculan ide, pengembangan ide, pelahiran ide, dan penyempurnaan ide. Selain itu, terdapat pula teknik ATM atau amati, tiru, modifikasi yang dapat digunakan dalam menulis kreatif. Tahap-tahap ini penting untuk mengembangkan keterampilan menulis kreatif dan memperkaya karya tulis. Dengan memahami dan menguasai tahap-tahap ini, seseorang dapat menjadi penulis yang lebih terampil dan kreatif. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.